Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang sedang monitor chart GU USD dan mendengarkan melihat menonton video kami. Mudah-mudahan pagi ini juga bisa dibukakan ya petunjuk agar kita bisa membaca peluang dengan baik, bisa menempatkan entry kita dengan tepat ya meskipun harus melewati proses yang cukup panjang, yakni menunggu, menanti peluang itu datang. Pertama kita lihat dari pergerakan pound sterling US dollar ya, pecinta GU, GBP USD. Di sebelah bawah ada level yang kuat di sana, belum tersentuh, kemudian sudah mulai memantul ya, kelihatan sudah mulai mantul. Kalau kita lihat dari kecenderungan masih bergerak ke bawah ya, tetap kita hati-hati karena seller masih kuat di sana. Ini kemungkinan terbesarnya masih turun. Tetapi kita bisa melihat kondisi terkininya. Kita tidak harus selalu mengikuti tren utama ya. Kita mengikuti dinamika yang ada dari level-level yang terdekat. Level terdekat pertama kita tempatkan di 135.461. Kemudian level kedua kita bisa tempatkan di satu berapa ini ya? Oke, kita bisa tempatkan di 135.644 ya. Yang terpenting nanti jaraknya masih cukup kita mengambil peluang. Sehingga kita bisa ambil posisi di sana dengan buy stop di 1.35.644 ya. Targetnya mendekati level di atasnya. Targetnya mendekati level di sini di 135.732 ya, kisarnya sekitar 90-an. Kenapa terlalu kecil sekali ya? Pound sterling juga tidak beda jauh dengan euro meskipun ada sedikit lebih banyak ringnya. Tetapi untuk target per transaksi dengan metode teknik jangka pendek day trading, maka tiap transaksi tidak usah terlalu muluk-muluk mengambil peluang. Kalau kita ingin segera exit ya biar tidak terlalu lama dengan terombang-ambing floating minus di sana. Kemudian lepas dari sana kita bisa ambil peluang kembali ya. Kita lihat di level pentingnya masih cukup jauh. Kita bisa lihat di sana ada level berikutnya. Kita bisa tempatkan di peluang berikutnya dengan level di atasnya. Ini kita bisa masuk dengan limit dulu ya. Sell limit dengan 1.35.732 ya. Kita manfaatkan koreksi kecil ya di 1.35.732. Jangan lupa ini hanya manfaatkan koreksi sehingga begitu selesai langsung exit. Ya, lihat kondisinya tekanan ke atas ketika sudah mulai kuat maka segera di exit. Kemudian di atas 13.572 ini kita bisa ambil peluang lanjutan, kita bisa ambil buy stop di sana. Oke, ini cukup jauh. Oke, buy stop kita tempatkan di sisi yang lebih tinggi. Ya, ketika dia lewat, kita bisa tempatkan buy stop kita di 1.5892 ya. Hanya manfaatkan tekanan ke atas yang kuat, kita bisa tempatkan 135.892. Kemudian targetnya berada di level di atasnya. Ya, targetnya kita bisa tempatkan di atasnya berkisar di antara 100 sekian ya.
Kita taruh di sini sebagai target sekaligus untuk koreksi ya. Sell limit di 1.36007. Bagaimana ketika nanti tersentuh ya, buy stopnya tersentuh kemudian berbalik ya. Kalau buy stopnya tersentuh kemudian berbalik, ya jangan lupa kita gunakan pending order di bawahnya dengan sell stopnya. Tentu dengan melihat kondisi pasarnya, tekanan dan penolakannya seperti apa. Ya, tidak serta-merta begitu banyak tersentuh kemudian turun kita biarkan. Sampai bahkan di bawah kita tetap biarkan. Ada batasan resiko yang harus kita siapkan. Ada recovery yang bisa kita jalankan. Jadi jangan beralasan ketika ada buy stop tersentuh kemudian turun sampai di bawah masih dibiarkan. Itu namanya tidak trading jangka pendek nanti. Akhirnya masuk di ranahnya trading jangka menengah. Ya, apalagi dibiarkan terlalu jauh. Ya, tentu punya teknik sendiri, tidak masalah. Ya, sudah diantisipasi di bawah dengan lot yang cukup kecil, ketahanan yang besar tidak masalah. Tetapi ketika yang menggunakan ketahanan-ketahanan yang lebih rendah, tentu tidak bisa kita biarkan terlalu lama kita tersangkut dengan floating minus. Segera kita lakukan penanganan, segera lakukan recovery dan sebagainya, sehingga tidak mungkin dan tidak memungkinkan bergerak terlalu jauh minus kita. Ini yang harus kita perhatikan. Sekali lagi, jangan hanya kita berpikir entry kita selalu benar, tetapi persiapkan bagaimana teknik kita melakukan recovery supaya minimal kerugian itu bisa ditekan sekecil mungkin, dan tentu profit kita bisa maksimalkan. Berada di sisi bawah, kita tempatkan untuk sell stopnya ya. Kita tempatkan di sini sell stopnya. Sell stop di bawahnya ya. Kita coba tempatkan di sisi bawahnya dari levelnya. Kita tempatkan yang di sisi bawah untuk sell-nya, sell stop di 1.35426 ya. Kita tempatkan di 1.35426, memanfaatkan breakout-nya di level terdekatnya. Kemudian targetnya kita ukur yang terdekat ada enggak kira-kira. Nah, ini ada sekitar 115 ya. Mungkin target jangka pendeknya lebih dari cukup untuk target per transaksinya. Atau kita turunkan sedikit di levelnya. Oke. Sekaligus sebagai area koreksinya, kita tempatkan untuk area koreksinya di sini dengan buy limit ya. Bisa kita targetkan untuk sell-nya sekaligus untuk koreksinya. Buy limit di 1.5245 ya. Selanjutnya nanti kita mengikuti perkembangannya, breakout-nya di mana, kita bisa tempatkan level-level penting berikutnya untuk menguji apakah nanti dia kuat turun atau sebaliknya. Berada di levelnya ketika dia sudah mulai memantul dan mulai bergerak ke atas, buyer sudah mulai muncul, bisa dengan berjajar, bisa dengan momentum, kita bisa ikuti area reversalnya. Sebaliknya yang di atas pun sama. Ketika dia sudah mulai bergerak berbalik, ada level di sana yang kuat, yang banyak disentuh. Ketika sudah mulai ditolak, ya perhatikan tanda-tanda market itu berbalik ya. Meskipun semuanya kita tetap perhatikan antisipasinya, meskipun ada tanda-tanda market itu berbalik, ya tetap saja ketika kita entry, segera kita antisipasi semuanya, karena bisa berpeluang dan berpotensi dua-duanya. Sekali lagi, analisa hanyalah satu bagian untuk mengarahkan, untuk menggiring arah entry kita. Ya, selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana manajemen recovery-nya, bagaimana manajemen resikonya. Karena bagaimanapun potensi untuk berbalik akan sangat terbuka lebar. Ketika kita tidak berpengalaman dan mampu melakukan recovery,
tentu yang ada di kepala kita adalah profit, profit, dan profit. Analisa betul dan valid dan sebagainya. Maka belajarlah untuk menata kembali mindset kita di dalam trading sehingga semuanya bisa kita manfaatkan. Baik peluang naik maupun turun bisa kita manfaatkan untuk entry point kita. Terima kasih semuanya. Selamat pagi dan salam profit dua arah.